Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengalaman dalam membimbing anak-anak di madrasah, di sekolah, dengan metode tahfidz klasikal. Metode tahfidz klasikal itu adalah sebuah metode untuk membimbing anak-anak menghafal Al-Quran tapi dengan cara klasikal. Klasikal di sini bukan semata-mata dilaksanakan di dalam ruang kelas, tapi klasikal ini adalah menghafal dengan cara bersama-sama. Jadi bukan dibiarkan anak untuk menghafal kemudian seorang pembimbing atau ustadznya menunggu hafalan mereka, menunggu setoran mereka, tidak. Tetapi mereka menghafal bersama-sama dan sama-sama hafal dengan target yang sama, dengan metode yang sama, sehingga dalam hal ini orientasi atau target dari kurikulum yang dibangun dalam tahfidz akan terrealisasi dengan cepat, insya Allah. Saya istilahkan metode ini mungkin dengan metode mustim ya, singkatan dari musyafahah, kemudian ada tikrar, kemudian ada mudarasah. Nah, dalam tahap musyafahah ini mirip dengan metode istimal, tetapi dalam musyafahah ini karena namanya musyafahah, jadi seorang ustadz harus bisa bertalaqin, harus bisa mentalqin santri-santrinya, siswa-siswanya, supaya bisa mengikuti apa yang diucapkan dengan benar, apa dilafalkan dengan benar. Jadi musyafahah ini tidak bisa digantikan dengan media lain, karena seorang santri, seorang siswa harus melihat bagaimana cara pelafalan dari huruf-huruf yang disampaikan dalam sebuah ayat atau sebuah surat. Jadi tahap pertama, seluruh siswa dalam satu halaqah dicontohi dulu bagaimana bacaan yang betul. Kemudian ada tahsinnya di situ, gunahnya di mana, ikhfanya bagaimana dan sebagainya. Nah, baru setelah siswa itu paham dengan apa yang dibacakan, dicontohkan oleh gurunya, oleh ustadznya, barulah anak-anak tersebut akan mengikuti secara klasikal, secara bersama-sama. Nah, itu yang pertama dengan namanya musyafahah ya. Nah, kemudian yang kedua tikrar. Tikrar adalah mengulang-ulang apa yang sudah mereka dengar. Dengan cara apa? Dengan cara dibaca saja. Jadi salah satu instruksi supaya tidak memberatkan bagi siswa, jangan langsung diinstruksikan, silakan dihafalkan, hafalkan ya, hafalkan. Itu akan membebani siswa, akan membebani santri untuk menghafal. Tetapi cukup diinstruksikan, silakan dibaca saja. Nah, kemudian bagaimana supaya mereka itu bisa menghafal tanpa terbebani dengan instruksi hafalan? Nah, dalam tahap tikrar ini ada satu gerakan edukatif yang dibangun secara klasikal. Apa gerakannya? Bisa dengan berjabat tangan, bisa dengan menepuk-nepuk meja atau tembok, bisa dengan menepuk-nepuk pundak kawannya, bisa dengan tengok kanan, ya, tengok kiri, tengok atas dan sebagainya, melihat benda-benda yang ada di sekitar kelas dan sebagainya. Nah, ini dalam masalah gerakan edukatif ini sebenarnya ini gerakan untuk pengalihan, jadi mengalihkan pandangan mereka terhadap mushaf Al-Quran, kemudian dialihkan pandangannya dengan tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, melihat benda-benda yang ada di sekitar dengan instruksi ustadznya, sehingga mereka merasa sebenarnya mereka sedang menghafal, tapi mereka tidak merasa bahwa ini menghafal. Nanti kita praktekkan. Nah, kemudian tahap ketiga namanya mudarasah. Mudarasahnya adalah kalau bahasa kita mungkin setoran hafalan ya. Setoran hafalannya bisa secara individu, secara asal, bisa langsung secara klasikal, atau bisa langsung secara blok. Kalau Al-Quran yang kita gunakan adalah Al-Quran blok, Al-Quran warna ya, bisa satu halaman 5 warna atau 5 blok. Bisa satu halaman Al-Quran itu bisa 5 warna berarti 5 blok, bisa 3 warna berarti 3 blok. Nah, sebuah contoh misalnya, pertama tahapnya adalah musyafahah. Seorang ustadz membimbing siswanya, santrinya untuk menghafal. Tahap pertama musyafahah.
Bisa begini, sekalian perhatikan Al-Quran surah Al-Saff ayat pertama yang akan kita hafal. Perhatikan bacaan Ustadz, kemudian setelah nanti paham, baru kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Perhatikan yang pertama tentang mad wal qasrnya anak-anak ya. Perhatikan tentang panjang dan pendeknya. Sabbaha lillah panjang, ma fis samawati panjang, wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Masuk perhatikan yang kedua tentang makharijul huruf fasahahnya. Wa huwal azizul hakim, huruf ain. Ini bukan wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hakim. Ini tahapnya musyafahah. Nah, kemudian setelah paham mereka tentang apa yang kita bacakan, apa yang kita sampaikan, kemudian mereka mengikuti bacaan tersebut secara klasikal bersama-sama. Tentu dengan nada atau dengan lagu yang kita tentukan dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian tahap kedua adalah disebut dengan tikrar. Nah, mereka ketika melihat mushaf Al-Quran, mengulang-ulang hafalannya, kemudian ada instruksi, misalnya tengok kanan, maka mereka akan menengok kanan. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh, gitu kan? Suruh tengok lagi. Nah, gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan pengalihan supaya mereka tidak merasa menghafal padahal sedang menghafal. Maka tiba-tiba harapan kita nih, tiba-tiba mereka akan langsung bisa hafal tanpa merasa menghafal. Itu tujuannya. Bisa dengan variasi. Lihat lampu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lihat pintu. Dengan instruksi kita. Nah, kita yang menjadikan membuat instruksi yang kreatif. Mereka juga tidak monoton. Bisa dengan berdiri, bisa dengan berputar seperti tawaf dan sebagainya. Itu variasi kita dalam hal tikrar. Nah, setelah itu mereka akan menyetorkan hafalannya dalam tahap mudarasah yang kita cek hafalan mereka, baik segi hafalannya, tahfidnya, baik segi tahsinnya ya, dalam aspek fasahahnya, tajwidnya dan sebagainya. Nah, ini beberapa tips untuk anak-anak kita terutama di sekolah ya, di madrasah yang bukan di pondok pesantren gitu ya, sehingga mereka hafalannya akan klasikal, akan terbangun semangat kebersamaannya, sehingga insyaallah hafalnya juga akan lebih cepat karena semangatnya lebih membara ketika mereka bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.